Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Faiz Alfianisan. Saya akan menjelaskan program saya untuk memenuhi ujian akhir semester 2, yaitu mata kuliah analisis algoritma dan struktur data. Dan saya akan menjelaskan program saya yang judulnya untuk pengelola tugas dan proyek. Yang mulai share screen. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mulai dari projectnya dulu. Ya, untuk start ini adalah untuk memulai program dan diteruskan dengan while, perulangan while through. Setelah while through, ini akan ada memunculkan menu-menu di program saya. Kemudian menginputkan pilihan menu tadi yang sudah di print. Nanti memilih dengan angka 1 sampai 5. Nah, if apabila inputan saya mengisi 1, nah if pilih sama dengan 1, kemudian turun ke input detail tugas. Nanti akan memasukkan detail-detail tugas yang berisi nama tugas, deskripsi, tenggat waktu, deadline, dan project. Ini kemudian setelah menginput detail tugas, nanti akan membuat inisiasi tugas dictionary. Setelah menjadi eh, sudah dijadikan satu di dalam variabel menggunakan dictionary, akan di append, bukan proses append tugas ke daftar tugas. Setelah daftar tugas nanti akan ditambahkan tugas ke dalam daftar project. Nah, setelah ditambahkan ke dalam daftar project, nanti akan keluar print tugas ditambahkan. Nah, garis ini untuk menyambungkan semua ini menjadi satu. Nanti akan berulang lagi ke while. Setelah memunculkan menu lagi, memilih menu. Setelah memilih menu 2. Nanti di sini dicek ternyata tidak. Sebelum lanjut ke yang if pilih sama dengan 2. Nah, dalam 2 ini akan ada if lagi untuk mencek tugas di dalam detail tugas. Jika ya, nanti akan disorting berdasarkan tenggat waktu. Nah, terus akan print daftar tugas. Nantinya perulangan lagi for tugas ini daftar tugas ini akan pilihan nomor 2 ini untuk menampilkan semua tugas. Perulangan detail tugas, nanti print detail tugas, nanti kembali lagi sampai selesai. Jika tidak, nanti tulisannya print tidak ada tugas. Nomor 3, eh, kembali lagi ke while, memilih menu. Seumpama saya memilih 3, nanti ada input tugas. Ini yang nomor 3 itu untuk mencari tugas. Menginput nama tugas. Nah, setelah menginput nama tugas, nanti akan mencari tugas ke dalam detail tugas tadi. Atau daftar tugas tadi. Turun ke if lagi. Jika indeks tidak sesuai dengan eh, mencetak rincian, if index ini untuk mencetak rincian tugas. Nah, nanti kalau sudah tugas ditemukan, muncul tugas tugas yang dicari secara detail tugasnya juga. Jika tidak, print tidak ditemukan. Kembali lagi ke while untuk memilih menu. Memilih menu nomor 4 dicek sini tidak ada yang sesuai dengan 4. Nah, ini ketemu di sini if pilih sama dengan 4. Nanti saya menginputkan nama tugas untuk menghapus. Setelah menginputkan akan menghapus tugas dari daftar tugas sesuai dengan inputan itu. Jika tidak, jika sudah, nanti akan muncul print tugas sudah dihapus. Nanti kembali lagi ke while through lagi. Nah, pilihan menu setelah menginputkan pilih nomor 5. Nah, pilih domain
yang kelima ini adalah untuk keluar dari program. Print keluar dari, nah, print program sudah selesai. Selanjutnya untuk program plus stack, ya terus stack ini untuk seberat untuk melacak tugas dalam urutan terakhir masuk, pertama keluar, ya urutan terakhir masuk pertama keluar, ya namanya LIFO. LIFO dalam stack ini hanya menggunakan push, pop, dan is empty. Push untuk menambahkan, untuk pop untuk menghapus, is ini untuk mengecek di dalam stack itu kosong atau tidak. Untuk not itu ada link list untuk menyimpan data tugas ke not berikutnya dan sebelumnya. Dan kelas double link list untuk mempertahankan daftar tugas metode, dan dalamnya ada init, fungsi init untuk menginisialisasi double link list, append untuk menambah, well, ini untuk mengecek awal head sama null, delete not untuk menghapus not yang ditemukan dalam daftar. Kemudian ada fungsi quick sort. Nah, saya memilih quick sort agar merumuskan tugas berdasarkan tenggal waktu menggunakan pivot. Ini menggunakan tas tag, terus dan ada partition. Partition digunakan untuk menyusun elemen sedemikian rupa sehingga elemen dengan tenggal waktu lebih kecil dari pivot berada sebelum pivot, dan elemen dengan tenggal waktu lebih besar dari pivot berada setelahnya. Kemudian itu untuk sorting, dan untuk searching saya menggunakan binary dalam depth binary search untuk mencari menggunakan whale. Delete text, delete text ini saya menggunakan rekursif, jelas rekursif untuk menghapus jika ada salah satu tugas yang ingin dihapus. Depmind untuk memainkan program program pengelola tugas ini, dan ini inisial teks, teks dan project list, doubling list. Nah, ini well berulang akan memunculkan menu dan akan menginput pilihan opsi dari 1 sampai 5 ini. Jika memilih satu, nanti akan menginputkan nama, menginputkan description, menginputkan deadline, tanggal waktu, apa priority, prioritas. Jadi dimasukkan ke dalam list variabel tax, dictionary sesuai key key-nya. Terus tax append ditambahkan teks push dan push untuk menghapus. Oh, push untuk menambahkan ke dalam stack project list, ini menambahkan ke dalam doubling list. Print tugas berhasil ditambahkan. Jika memilih dua, nanti akan nomor dua adalah menampilkan tugas. Menampilkan tugas ini menggunakan quickshot. Jadi if quickshot dalam initial text yaitu dictionary mulai indeks 0 di rentangan teks min 1. Nanti print daftar tugas for tax in tax, print tax, ya ini untuk ngeprint semua tugas-tugas yang ada di dalam dictionary. Jika tidak ada, ya jika, jika tidak, ya tidak ada tugas yang tersedia. Untuk yang if yang ketiga, pilihan yang ketiga yaitu target input untuk mencari tugas, ya untuk mengisi nama tugas. Mengisi nama tugas, setelah mengisi nama tugas nanti ada indeks sama dengan binary search, menjalankan fungsi binary search, masukkan teks yaitu dictionary dan target sesuai nama yang ingin dicari. Jadi sudah
Saya sudah selesai tugas yang ditemukan, nanti muncul kan nama tugas dan lain-lainnya. Jika tidak, tugas tidak ditemukan. Untuk yang keempat, text name input menginputkan nama tugas yang ingin yang akan dihapus. Dan task delete task ini untuk menjalankan fungsi rekursif teks dalam dictionary text dan teks nama yang sesuai dengan inputan tadi. Jika benar, nanti akan tugas berhasil dihapus. Untuk yang if yang kelima, itu keluar dari program. Jika salah mengisi pilihan tadi, mungkin di lain angka 1 sampai 5 nanti ada opsi tidak valid, silakan cek lagi. Nah, sekarang akan coba menjalankan programnya. Hmm, tunggu. Dan nanti akan muncul menu nih, jika saya memilih satu kan, ya, akan menginputkan secara urut sama masukkan nama. Tugas pertama ialah saya isi acak kan. Animasi, animasi, deskripsi, membuat film, desainnya untuk desainnya mulai tahun dulu 2024, bulan sekarang bulan 7, tanggal 18. Prioritas, untuk prioritasnya serah 4. Nanti akan berulang lagi ke walkthrough, pilih tambah lagi biar sekalian nama tugas PR, PL, deskripsi, membuat prototipe. Untuk waktu deadline-nya dari 2024, bulan 7, tanggal 16. Prioritas 3. Ada lagi, nanti mengulang lagi, pilih tambah nama, isi nama, PPU, deskripsi, membuat makalah. Untuk waktu deadline dari 2024, bulan 7, tanggal 18. Prioritas 4 juga. Jadi satu lagi, nama tugas analisis, deskripsi, membuat program. Dengan waktu 2024 sampai bulan 7, tanggal 16. Prioritas 1. Kemudian milih tambah tugas lagi, selain banyak. Nama tugas Magnum, Magnum, membuat deskripsi, membuat makalah untuk pengumpulan 2024, bulan 7, tanggal 16 juga. Kualitas 2. Nanti menampilkan menu lagi. Sekarang ini saya ingin menampilkan tugas ya. Untuk yang sebelum-sebelumnya ini saya masukkan acak, tidak pengurutan dari awal. Nanti akan diurutkan di dalam tampilan tugas. Dipilih kembang. Nah, nanti nomor 2 akan muncul. Medium description sudah urut-urut sesuai dengan
tanggal dan waktu deadline-nya. Seharusnya saya ingin menambahkan sesuai nama atau prioritas, tapi nggak sanggup. Jadi saya mengurutkan mulai deadline aja. Karena quickshot menggunakan pivot, tapi udah. Kemudian pilihan nomor 3 dari tugas. Masukkan nama tugas yang ingin dicari. Saya ingin mencari tugas analisis. Nanti muncul nama tugas yang dicari, analisis. Tugas tidak ditemukan. Hmm, pilih pilih nomor 3 lagi. Masukkan nama tugas yang ingin dicari. Magnum. Masukkan nama tugas yang dicari. Magnum tugas tidak ditemukan. Eh, saya lanjutkan ke nomor 4 untuk menghapus nama itu. Ini dihapus. Menghapus mode RPL. Nama tugas berhasil dihapus. Oke, kita akan cek lagi tampilan tugas. Nomor 2, RPL sudah dihapus. Kemudian saya mencari tugas, masukkan tugas PB. Nah, kalau jika benar nanti akan menunjukkan tugas ditemukan, nama PPO, deskripsi membuat makalah, dan datanya naskah prioritasnya. Untuk nomor, saya milih nomor 5 dan program pun selesai. Sekian dari saya eh, membuat apa, analisis program yang judulnya pengelola tugas dan proyek, yang bertujuan untuk mempermudah dalam pengelolaan tambah pengelolaan tugas. Cukup dari saya. Apabila ada kurang, mungkin ada yang kurang, eh, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.